Kaulan Sadida Aufe. Aku Dada Fadlia Hananta. Aku Kanta Henet Magipa. Hai, aku Elsa Indriani. Aku Dinda Syafira. Nah, kali ini kita bakal kasih edukasi nih tentang kesehatan mental. Terkhususnya kami akan membahas mengenai bunuh diri atau suicide. Sebelum kita bahas tentang bunuh diri, Kita akan membahas terlebih dahulu mengenai mental health. Jangan lupa nonton sampai akhir ya. Terima kasih. menurut Organisasi Kesehatan Dunia WHO, kesehatan mental adalah keadaan sejahtera di mana setiap individu bisa mewujudkan potensi mereka sendiri. Artinya, mereka dapat mengatasi tekanan kehidupan yang normal dan dapat berfungsi secara produktif dan bermanfaat dan mampu memberikan kontribusi kepada komunitas mereka. Apa sih yang mempengaruhi kesehatan mental? Yang pertama adalah genetik. Yang kedua, hubungan keluarga atau teman sejawat. Yang ketiga adalah fungsi fisiologis dan yang keempat adalah gaya hidup, pekerjaan, faktor sosial ekonomi, budaya, politik, dan pendidikan, dan faktor lingkungan. Hal yang mempengaruhi kesehatan mental tersebut dapat menyebabkan terjadinya gangguan mental. Salah satunya adalah suicide atau bunuh diri. Halo guys, jadi di sini aku bakal ngejelasin apa sih itu bunuh diri. Jadi bunuh diri adalah suatu tindakan menghilangkan nyawa yang dilakukan secara langsung ataupun secara perlahan dengan beberapa cara yang disebabkan oleh ketidakmampuan seseorang untuk menghadapi permasalahan-permasalahan di dalam hidupnya. Ada 4 tipe suicide atau bunuh diri. Yang pertama ada suicidal ideation, merupakan pikiran atau ide untuk membunuh diri sendiri dan jauh lebih umum daripada percobaan atau bunuh diri yang dilakukan. Yang kedua, ada suicidal attempts, merupakan upaya bunuh diri melibatkan perilaku yang dimaksudkan untuk menyebabkan kematian, tetapi tidak mengakibatkan kematian. Yang ketiga, ada suicide. Suicide melibatkan perilaku yang dimaksudkan untuk menyebabkan kematian dan benar-benar melakukannya. Yang keempat, ada non-suicidal self-injury, melibatkan perilaku yang dimaksudkan untuk menyebabkan kerusakan tubuh langsung tetapi tidak dimaksudkan untuk menyebabkan kematian. Oke, jadi aku bakal jelasin nih tentang faktor resiko. Pertama ada mental disorder. 90% orang yang mengalami bunuh diri biasanya mengalami setidaknya satu mental disorder dengan 50-65% memiliki kriteria depresi. Selanjutnya ada faktor psikologi. Jadi biasa nih kepribadian menjadi salah satu faktor dari bunuh diri, di mana orang-orang yang memiliki tingkat kepercayaannya rendah, impulsif, keputusasaan, atau orang-orang yang tidak mampu untuk percaya dengan masalah yang dihadapinya. Selanjutnya ada faktor keluarga. Jadi lebih dari 50% remaja yang mengalami bunuh diri biasanya orang tua terlibat dalam hal ini. Tingkat usaha yang dilakukan dalam bunuh diri cenderung kali terjadi karena orang-orang yang mengalami psikopatologi dari orang tua, termasuk depresi. Selanjutnya ada faktor spesifik. Orang yang kehilangan menjadi salah satu faktor besar kenapa orang bisa bunuh diri. Orang-orang yang kehilangan orang tua, kehilangan teman dekat, atau hubungan yang putus bisa menjadi penyebab terbesar dari terjadinya bunuh diri. Selanjutnya juga ada akademik dari seseorang yang buruk tentu saja menjadi salah satu faktor dari bunuh diri. Jadi, ada beberapa tanda yang ditunjukkan oleh orang-orang yang ingin melakukan bunuh diri. Tanda-tandanya adalah sebagai berikut. Jadi, itulah beberapa ciri-ciri atau tanda-tanda yang ditunjukkan oleh seseorang yang ingin melakukan bunuh diri. Nah, kita dapat nih mencegah bunuh diri itu sendiri. Dapat dilakukan dengan berbagai strategi dan program yang dapat melibatkan pemerintah, tenaga pendidik, dan komunitas. Dalam pelaksanaannya, program dan strategi pencegahan bunuh diri memerlukan perhatian lebih
untuk mempertimbangkan intervensi yang sesuai demi terciptanya perilaku pencarian pertolongan atau help seeking behavior. Ada beberapa cara nih yang bisa kita lakukan untuk mencegah bunuh diri. Caranya sebagai berikut. Nah, itulah beberapa cara upaya untuk mencegah tindakan bunuh diri itu sendiri. Nah, selanjutnya nih ada beberapa pengobatan yang dapat dilakukan untuk pengidap gangguan mental seperti psikoterapi, obat-obatan, rawat inap, support group, dan juga membuat rencana bagi diri sendiri. Mengapa sih menjaga kesehatan mental itu dianggap penting? Menjaga kesehatan mental sama pentingnya seperti menjaga kesehatan fisik. Mental yang sehat akan membuat pikiran kita menjadi positif, sehingga tubuh akan menjadi lebih baik secara emosional, psikologis, sosial, dan akan mempengaruhi cara berpikir, merasakan, dan berperilaku. Jika kesehatan mental kita terganggu, pikiran, suasana hati, dan juga perilaku kita akan ikut terganggu. Sehingga kondisi fisik dan juga kualitas hidup kamu juga akan menurun. Nah, masyarakat perlu diberikan literasi atau edukasi mengenai kesehatan mental ini. Diharapkan supaya masyarakat itu menghilangkan stigma negatif kepada pengidap gangguan mental tersebut. Dan juga malahan kita dapat memberikan perlakuan sesuai dengan apa yang harusnya kita lakukan. Nah, itulah materi terakhir yang dapat kelompok 3 sampaikan mengenai kesehatan mental, khususnya suicide. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga teman-teman di luar sana dengan adanya edukasi yang kami berikan ini, teman-teman lebih aware ya terhadap lingkungan sekitar dan jangan menjudge orang yang lagi mengidap penyakit tersebut. Sampai jumpa!